Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fahmi Kasabtro NIM 1803211000086 dan di Unita NIM 1803211000145. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan metode pengelolaan risiko keuangan. Risiko keuangan. Risiko keuangan sendiri merupakan segala bentuk keputusan berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Manajemen risiko perusahaan penting dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan yang mungkin terjadi. Tujuan utama dari melakukan manajemen risiko keuangan yaitu mengurangi potensi kerugian yang mungkin muncul akibat kejadian yang tak terduga. Selanjutnya yaitu pengelolaan terhadap risiko keuangan. Pengelolaan terhadap risiko keuangan dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu yang pertama, menyesuaikan posisi exposure keuangan perusahaan baik on balance sheet atau neraca maupun off balance sheet atau OBS. Yang kedua, menyesuaikan kebijakan dan prosedur penanganan suatu transaksi keuangan baik melalui high level directive, kebijakan atau prosedur. Yang ketiga, melakukan risk transfer melalui pembelian derivatif maupun produk asuransi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengelolaan risiko. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dalam perusahaan dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya. Yang kedua, mengelompokkan risiko-risiko yang dihadapi. Yang ketiga, menyusun perencanaan dalam penanggulangan risiko dengan baik dan cermat. Yang keempat, berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi atau mengelola risiko yang dihadapi. Yang kelima, memonitor kinerja dan kesesuaian metode dan strategi manajemen risiko perusahaan yang sedang berjalan. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini berjudul penggunaan metode Altman-Yates Score dalam analisis risiko keuangan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Metode yang digunakan yaitu menggunakan analisis Yates Score. Altman-Yates Score adalah salah satu metode untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen perusahaan. Hasil dan pembahasan dengan menggunakan data laporan keuangan PT BTPN Syariah Tbk yang telah dipublikasikan dan diaudit lengkap kecuali di tahun 2018 belum seluruhnya, maka dapat diprediksi hal-hal yang berkaitan dengan risiko kebangkrutan perusahaan. Rasio keuangan dihitung untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis Yates Score. Nilai Yates Score yang diperoleh selama 5 tahun berturut-turut adalah sebesar 5,7438 untuk tahun 2014, sebesar 6,7326 untuk tahun 2015, sebesar 6,9953 untuk tahun 2016, sebesar 8,2041 untuk tahun 2017 dan sebesar 7,2012 untuk tahun 2018. Hasil menunjukkan bahwa setiap tahunnya kecenderungan nilai perolehan Z-score mengalami peningkatan yang baik, yang menempatkan posisi keuangan perusahaan pada tingkat risiko rendah. Dengan kata lain, nilai tersebut menggambarkan keadaan perusahaan yang tidak dalam keadaan bangkrut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.